Untuk pertama kalinya, Belanda menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Indonesia. Permintaan maaf Belanda itu disampaikan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjerk de Zwaan, untuk beberapa kasus pembantaian. Belanda juga akan membayar kompensasi kepada janda para korban. Permohonan maaf Belanda pada Indonesia secara resmi disampaikan pada Kamis pagi. Ini menjadi permohonan maaf pertama yang disampaikan secara umum sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga telah mengumumkan negara itu akan membayar 26.000 dolar Amerika kepada setiap janda korban tewas kasus pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan dan kasus pembantaian Rawagede. Perwakilan korban menyambut baik permintaan maaf tersebut. Lebih dari 40.000 orang Indonesia tewas di Sulawesi Selatan selama Perang Kemerdekaan yang berakhir di tahun 1949. The Dutch government is aware that it bears a special responsibility in respect of Indonesian widows of victims of summary executions comparable to those carried out by Dutch troops in what was then Celebes and Rawagede. On behalf of the Dutch government, I apologize for these excesses. Today, I also apologize to the widows from Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar, and Parepare. Kami merasa bersyukur, bahagia bisa sampai di sini. Nah, sebelumnya itu tidak pernah dibayangkan. Kami tidak pernah bayangkan bisa penyambutannya seperti ini. Pemerintah Belanda tahun ini akhirnya secara resmi mengakui kesalahan mereka dalam beberapa kasus pembantaian di Indonesia. Hari ini pemerintah Belanda resmi minta maaf untuk kasus pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan dan kasus Rawagede di Jawa Barat. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte awal bulan lalu sudah menyatakan rencana permohonan maaf tersebut. Namun Belanda tidak akan minta maaf untuk keseluruhan kasus yang terjadi di Indonesia. Belanda hanya minta maaf atas kasus-kasus spesifik yang benar-benar merupakan pembantaian dengan korban salah sasaran. Menurut Mark Rutte, Belanda minta maaf untuk kasus eksekusi yang mengerikan saja. Dua kasus yang diakui sebagai bagian dari kesalahan tersebut adalah kasus pembantaian di Sulawesi Selatan oleh Westerling dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil. Kasus kedua adalah kasus Rawagede di mana tentara Belanda saat itu membantai penduduk desa karena tidak menemukan tentara Indonesia. Belanda akan membayar kompensasi 280 juta rupiah kepada para janda korban. Hingga saat ini pemerintah Belanda sebenarnya belum mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Masa lalu Belanda dan Indonesia masih diliputi trauma akibat penjajahan. Sejak lama Belanda sudah diminta melakukan permohonan maaf hingga akhirnya hari ini Belanda menyatakan resmi meminta maaf untuk kasus pembantaian Westerling dan Rawagede. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 belum membuat Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia. Belanda masih mencoba melakukan serangan lewat agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Pada masa itulah terjadinya berbagai kasus pembantaian yang menimpa warga yang tidak berdosa. Kasus yang tak akan pernah dilupakan warga Sulawesi adalah kasus kekejaman pasukan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di bawah pimpinan Raymond Westerling. Westerling tiba di Makassar 5 Desember 1946 memimpin 120 orang pasukan khusus. Westerling memimpin pasukannya untuk penumpasan pemberontak dengan caranya sendiri. Cara kejam itulah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pembantaian Westerling. Reputasi Westerling dan pasukannya melambung tinggi di Belanda. Usai perjanjian Renville, banyak anggota Westerling yang dipindahkan ke Jawa Barat. Dan di tempat yang baru, mereka juga melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk. Perlakuan mereka kemudian mendapat protes dari orang Belanda sendiri yang berujung pada penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Hasilnya, Westerling ternyata banyak melanggar hak asasi manusia. Pembantaian yang tak kalah kejam terjadi di Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Pada Selasa dini hari, 9 Desember 1947, menjadi mimpi paling buruk bagi penduduk Rawagede, di mana saat itu desa mereka dikepung 300 pasukan Belanda, pimpinan Mayor Alfons Witsman.
Mereka mencari pejuang Republik bernama Kapten Lukas Kustario. Mayor Witzman mendengar Lukas berada di Rawagede dan dimulailah penggeledahan dan pembantaian itu. Desa Rawagede yang kini bernama Balongsari terletak di Kecamatan Rawamerta menjadi ladang pembunuhan bagi warga yang tidak berdosa. Seluruh pria dewasa dikumpulkan lalu dibantai. Belanda melakukan eksekusi dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari pria dewasa yang berumur di atas 15 tahun. Mereka dikumpulkan 10 hingga 30 orang. Menurut data dari Yayasan Rawagede, jumlah warga yang menjadi korban sekitar 431 orang. Sejak saat itu, Rawagede menjadi kampung janda dan baru beberapa tahun kemudian kampung itu memiliki laki-laki dewasa.